Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Diroh dari Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Di sini saya akan memaparkan sebuah tokoh Islam yang merebutkan tahta Kesultanan Demak yang keempat. Penyebaran Islam oleh Wali Songo banyak tersebar di Pulau Jawa. Salah satunya di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Nama asli Sunan Prawoto adalah Raden Mukmin. Sunan Prawoto merupakan raja keempat Kesultanan Demak yang memerintah pada tahun 1546 sampai 1549. Beliau lebih cenderung ahli agama daripada ahli politik. Sunan Prawoto adalah putra sulung Sultan Trenggono. Beliau lahir saat ayahnya masih muda dan belum menjadi raja. Pada tahun 1521, Pangeran Sabranglor meninggal tanpa keturunan. Kedua adiknya bersaing sengit untuk merebutkan tahta, yakni Sultan Trenggono dan Raden Kikin. Dalam persaingan ini, tentu Sunan Prawoto memihak ayahnya. Beliau mengirim pembantunya untuk membunuh Raden Kikin. Raden Kikin tewas di tepi sungai. Sultan Trenggono memerintah Kesultanan Demak pada tahun 1521 sampai 1546. Sepeninggalnya, Raden Mukmin selaku putra tertua naik tahta. Ambisinya sangat besar untuk meneruskan usaha ayahnya menaklukkan Pulau Jawa, tetapi keterampilan dalam politiknya kurang baik. Beliau lebih suka menjadi ulama daripada raja. Pusat pemerintahan Raden Mukmin dipindahkan dari kota Bintaro menuju Bukit Prawoto. Maka Raden Mukmin terkenal dengan sebutan Sunan Prawoto. Pemerintahan Sunan Prawoto juga terdapat dalam catatan seorang Portugis yang bernama Manuel Pinto. Pada tahun 1548, Manuel Pinto singgah ke Jawa. Beliau sempat bertemu dengan Sunan Prawoto dan mendengar rencananya untuk mengislamkan seluruh Pulau Jawa, serta ingin berkuasa seperti Sultan Turki. Sunan Prawoto berencana menutup jalur beras di Malaka dan menaklukkan Makassar. Tetapi rencana tersebut gagal dan karena bujukan Manuel Pinto. Cita-cita Sunan Prawoto tidak pernah terlaksana. Beliau lebih sibuk sebagai ahli agama daripada mempertahankan kekuasaannya. Satu persatu daerah bawahan misalnya Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik tertentang bebas, sedangkan Demak tidak mampu menghalanginya. Sepeninggalnya Sunan Trenggono, selain Sunan Prawoto muncul dua orang yang menjadi tokoh kuat, yaitu Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Masing-masing merupakan keponakan dan menantu Sunan Trenggono. Arya Penangsang, putra Pangeran Sekar Sedyoeng Lepen, beliau mendapat dukungan dari gurunya yaitu Sunan Kudus untuk merebutkan tahta Demak. Pada tahun 1549, beliau mengirim anak buahnya yang bernama Rangkut untuk membalas kematian ayahnya. Pada malam hari, Rangkut berhasil menyusup kamar Sunan Prawoto. Sunan Prawoto mengakui kesalahannya, beliau rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni. Rangkut menyetujuinya, lalu beliau menekan dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa ada perlawanan sampai tembus. Ternyata istri Prawoto berlindung di balik punggungnya dan ikut tewas juga. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan sempat membunuh Rangkut dengan sisa tenaganya. Setelah kematiannya, Hadiwijaya memindah pusat pemerintahan ke Pajat dan kerajaan Demak pun berakhir. Penjelasan yang dapat kita ambil yaitu jika seorang pemimpin yang tidak memiliki keahlian dalam bidang politik atau menjalankan sistem kesultanan, maka akan mengakibatkan kesultanan di bawah naungannya akan tertinggal dengan kesultanan lainnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.